Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana thubulal hidayah wa adahta an basairina gisawatal ghawayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man ansyartahu syahidan wa mubadhira wa nadhira. Adaiyan ila Allah bi'idznillah wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Langkah pertama, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang namanya rahmat, nikmat kepada kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena dengan syukurlah kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, maka di sanalah rahmat Allah tiada hentinya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikannya kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala akan dijemput nyawanya oleh malaikat, maka di sanalah Nabi Muhammad menangis. Apa yang ditangisi oleh Muhammad? Yang ditangisi oleh Muhammad adalah ketika beliau meninggal, ketika beliau dijemput ajalnya, apakah umatnya akan baik-baik saja? Maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku ya Allah? Bagaimana umatku ya Allah? Maka di sanalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita pusaka atau pegangan bagi umat Islam yang akan menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apa pegangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita supaya kita bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yaitunya Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqqahu ilan nar. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, yang memposisikan Al-Quran sebagai imamnya, maka di sanalah Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Sedangkan bagi mereka yang mengingkari Al-Quran, yang mengingkari sunnah, maka di sanalah Al-Quran itu akan menjermuskan mereka itu, akan mendorong mereka itu ke dalam api neraka atau jannatun na'im. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu Al-Quran ada di rumah. Banyak kita melihat mushaf-mushaf yang sudah dibuat oleh Khalifah Utsmani. Maka di sanalah sudahkah kita yakin kita bahwasanya Al-Quran itu adalah suatu kitab yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita? Yakinkah kita Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah kitab suci untuk umat Islam. Nah, sedangkan di atas bumi yang kita tinggali ini, banyak sekali agama-agama yang memiliki yang namanya kitab suci. Orang Hindu contohnya memiliki kitab Weda. Orang Buddha ada namanya kitab Tripisaka. Sedangkan kita umat Islam memiliki Al-Quranul Karim. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita meyakini Al-Quran ini sebagai kitab suci untuk umat
Islam. Sebab kata Rasulullah, Al-Quran adalah tuntunan umat Islam yang akan membawa umat Islam menuju jalan Allah, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada 3 cara bagaimana kita meyakini Al-Quran adalah tuntunan atau kitab suci untuk umat Islam. Yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwasanya Al-Quran itu bebas dari campur tangan manusia. Yakin atau tidaknya kita, itulah faktanya Al-Quran. Kita contohkan Musailamah Al-Kadzab, karena mendengar syair-syair dari Al-Quran yang begitu indah, yang begitu menawan, dia mencoba membuat Al-Quran versi Musailamah Al-Kadzab. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Musailamah Al-Kadzab membuat syair-syair yang mana pada era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangsa jahiliyah merupakan bangsa yang sangat-sangat hebat membuat syair. Banyak penyair-penyair yang terkenal yang mana mereka membuat lantunan-lantunan syair yang begitu hebat, tapi kalah dibandingkan Al-Quran. Nah, itu cara kita yang pertama, bahwasanya tak ada campur tangan dari manusia untuk membuat Al-Quran ini. Kita contohkan tadi Musailamah Al-Kadzab, dia mencoba membuat syair seperti halnya ayat-ayat dalam Al-Quran, tapi ternyata isi dari yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab itu tidak sepantasnya menyerupai Al-Quranul Karim. Nah, itu yang pertama, cara kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci untuk umat Islam. Yang kedua bagaimana? Yang kedua yang harus kita yakinkan dalam diri kita adalah bahwasanya Al-Quran itu, isi yang ada dalam Al-Quran tidak ada saling bertentangan atau kontra di dalamnya. Sekali Al-Quran mengatakan haram, tetap haram. Sekali Al-Quran mengatakan wajib, tetap wajib. Tak ada kita temui dalam Al-Quran solat diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat, tapi di dalam ayat yang lain melarang kita solat. Itu tidak ada. Nah, itulah yang patut kita yakini yang kedua. Dan yang ketiga cara kita meyakini Al-Quran adalah kitab suci untuk umat Islam adalah bahwasanya Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana fitrah manusia? Kita contohkan saja, berpuasa Ramadan. Logika yang kita pergunakan, puasa Ramadan tak makan dari pagi sampai sore. Kalau dalam ilmu kedokteran, itulah yang membuat umat Islam itu semakin kuat. Kenapa? Karena di sanalah sterilisasi lambung kita dimulai. Yang mana dari mulai setelah subuh sampai nanti sore kita tidak makan. Nah, sesuai, tak apa-apa. Di sanalah berkaitan dengan fitrah manusia, tak ada bertentangan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau sudah yakin kita bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman untuk umat Islam atau kitab suci untuk umat Islam, bagaimanakah cara kita berimam kepada Al-Quranul Karim yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Cara kita berimam kepada Al-Quran, Rasulullah SAW memberikan 2 versinya atau 2 pilihan kepada kita. Apa pilihannya? Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, yang memposisikan Al-Quran sebagai imamnya, maka di sanalah Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu. Barang siapa yang memposisikan Al-Quran itu di belakangnya, maka itulah orang-orang yang akan dituntun oleh Al-Quran kepada Jannatun Naim atau ke dalam api neraka. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sudahkah kita memposisikan Al-Quran sebagai imam kita?
sebagai panduan hidup kita. Karena kata Rasulullah, menja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Siapa yang memposisikan Al-Quran sebagai imamnya, panduan hidupnya, ke atas kata Al-Quran berjalan kita ke atas, ke bawah kata Al-Quran langsung kita berjalan ke bawah. Aqimus shalah kata Al-Quran, maka kita dirikan salat. Nah, sudahkah kita seperti itu? Kalau sudah, berarti kita sudah menjalankan perintah yang diberikan oleh Al-Quran, atau kita sudah memposisikan Al-Quran sebagai imam kita, kata Rasulullah. Sedangkan pilihan kedua Rasulullah adalah silahkan posisikan Al-Quran sebagai makmummu. Betapa banyak kita lihat pada zaman sekarang ini, mubaligh, ustadz, penceramah yang memanfaatkan Al-Quran untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa contohnya? Mereka memakai ayat-ayat yang sesuai dengan pemikiran mereka, tapi ayat-ayat yang bertentangan dengan nalar mereka, mereka buang. Atau ayat-ayat yang bertentangan dengan pendapatan mereka, maka mereka buang. Tak sesuai dengan itu. Nah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi itulah cara kita berimam kepada Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu marilah kita sama-sama meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah imam untuk umat Islam. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan kita kepada Al-Quran. Karena cara meyakini Al-Quran itu adalah kitab suci untuk umat Islam ada 3 tadi. Yang pertama, meyakini bahwasanya Al-Quran itu tak ada campur tangan dari manusia. Yang kedua, Al-Quran itu sangat sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran itu saling mendukung ayat demi ayatnya. Tak ada yang menyalahkan ayat demi ayat. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, marilah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan umat Islam. Mungkin hanya seginilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon dimaafkan, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Fastabiqul khairat, nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.